Sejak tahun 1945, rakyat Indonesia bersama dengan para pahlawan berjuang gigih untuk meraih kemerdekaan, dengan harapan agar negara ini bebas dari penjajahan, baik penjajahan lahir dan penjajahan batin. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persatuan para pejuang seluruh rakyat Indonesia, maka negara ini benar-benar bisa merdeka. Walaupun ada genjatan agresi pun terbukti nyata Indonesia bisa merdeka. Harapan daripada para pahlawan, agar anak bangsa ini bisa merasakan kesemakmuran dan kesejahteraan. Namun, kita mengakui setelah merdeka yang disebut dengan zaman Orde Baru, menekankan di sektor pembangunan yang merata di seluruh Nusantara, yang dipimpin oleh Presiden RI, Jenderal Soeharto. Terbukti nyata Indonesia menjadi negara unggulan di ASEAN. Dari berbagai sektor bisa dibanggakan. Sektor perikanan, sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor perindustrian, dan lain-lain. Ditambah dengan tata laksana negara dari berbagai sub seperti perletakan kantor-kantor, kepolisian, kecamatan, Kapolda, Kapolres, markas atau batalion dan intelijen negara. Memperkuat stabilitas keamanan negara dan masyarakat. Program penataan kesejahteraan juga berhasil. Seperti kantor-kantor yang bersifat kesehatan, dari puskesmas hingga rumah sakit besar. Terbukti nyata. Program KB, keluarga berencana, transmigrasi, dan masih banyak lagi ketatanegaraan baik ekonomi dan politik berlaju membaik. Bahkan sosok Presiden Indonesia dikagumi oleh internasional, yang disebut atau dijuluki dengan macan Asia. Namun dengan demikian, dengan lajunya perkembangan zaman, disertai dengan rendahnya pendapatan per kapita penduduk, maka kehidupan kesemakmuran semakin merosot. Semua itu diakibatkan karena banyaknya orang-orang yang memperkaya diri atau bisa disebut dengan koruptor. Ditambah dengan adanya berbagai golongan yang menjegal atau berbuat curang untuk kepentingannya sendiri sehingga memengaruhi lajunya roda pemerintahan. Semua itu akan berdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil yang akan kesulitan dalam mencari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sehingga kian ini apabila kita amati banyak keluhan di masyarakat yang benar-benar menjerit dan menangis karena adanya kelaparan dan kesenjangan yang tidak terjamahkan oleh orang-orang yang bersangkutan. Di samping itu dari tahun ke tahun, banyak lulusan dari berbagai kalangan atau sekolahan, ataupun perguruan tinggi yang sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga menambah jumlah pengangguran. Sehingga sudah semestinya pemerintah harus fokus kepada keluhan atau kebutuhan rakyat, terutama untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini pemerintah harus berbenah diri untuk mencari terobosan agar seluruh rakyat Indonesia bisa adil dan makmur. Hingga saat ini pun kalau kita bisa menyadari di pelosok desa atau wilayah masih banyak sekali rakyat yang kesulitan dan miskin, yang menyandang kelaparan dan tidak terjamahkan. Semoga para pemuka negara atau wakil-wakil kita bisa membongkar kebobrokan atau kesenjangan agar masyarakat bisa menerima perubahan yang nyata. Saya ingin bertanya, Mbah. Ya. Tahun 2024 kita telah melaksanakan pemilu atau pergantian pemimpin negara dari pemerintahan Bapak Joko Widodo digantikan atau dilanjutkan oleh Bapak Prabowo Subianto beserta wakilnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini secara jujur saja, Mbah, pendapat jenengan tentang perkembangan Indonesia setelah kita berganti pemerintahan ini bagaimana, utamanya dalam hal perekonomian, Mbah? Kalau dari sudut kenegaraan kita pasti punya perkembangan yang baik karena Bapak Prabowo Subianto itu sosok memang sebagai orang yang benar-benar tanggung jawab, tegas dan bijaksana. Okay. Dan beliau memiliki pengalaman di antara di dalam negara atau di luar negara, atau di dalam negeri atau di luar negeri. Tentu pengalamannya selama menjadi tentara atau selama menjadi panglima perang bisa dipakai untuk mengamankan negara, termasuk mengamankan rakyat. Namun kalau dilihat dari sudut ekonomi, kita membaca di masyarakat sepertinya belum ada reaksi, belum ada perkembangan. Apalagi pada masa-masa ini masyarakat tidak menerima atau dijabut dengan bansosnya. Sehingga intinya masyarakat semenjak dipegang Pak Jokowi masih bisa merasakan kenikmatan daripada bantuan bansos
Karena rakyat kecil itu banyak sekali yang pengangguran, yang tidak punya pekerjaan, tidak punya lahan pertanian dan sebagainya, sehingga bagi mereka-mereka yang menganggur, mereka tentu mengharapkan bantuan-bantuan atau tangan-tangan dari pemerintah. Bagian ini kita baca di masyarakat kita sudah ditutup atau mungkin dicabut, sehingga masyarakat benar merasakan kesusahan dalam bidang untuk pangan atau ekonomi. Itu pandang saya, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah pandangan Mbah Kendil, itu juga mewakili pandangan saya. Jadi saya setuju sekali dengan pandangan Mbah Kendil, teman-teman. Mungkin setiap kita berbeda pandangan, namun dengan demikian kita tidak hanya memikirkan kehidupan kita sendiri, Mbah nggih. Tidak hanya memikirkan kehidupan saya, tidak hanya memikirkan kehidupan Mbah Kendil atau keluarga Mbah Kendil, melainkan kita juga observasi kepada masyarakat luas, yang mana masyarakat di daerah kami ini sangat merasakan ya antara perbedaan pemerintahan Bapak Jokowi dengan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Karena di daerah kita ini memang mayoritas rakyat menengah ke bawah, Mbak G. Sehingga sebenarnya bantuan-bantuan seperti bansos itu sangat membantu masyarakat kecil. Saya juga berharap kebijakan pemerintah yang sebaik-baiknya agar bisa mengayomi rakyat-rakyat kecil, utamanya yang sangat butuh pengayoman dari pihak pemerintah. Mbak Kendil mungkin ada tambahan yang lain, Mbak? Kita sangat berharap sekali pemerintah jangan tega kepada rakyatnya, sehingga jangan sampai dianggap bahwa rakyat ini sudah bergelimbangan rezeki atau sudah mapan atau sudah berkecukupan. Penduduk atau orang yang ada di masyarakat ini atau warga negara kita ini, apabila kita baca, kita mau melusuk atau masuk ke perkampungan, ke pelosok desa atau ke pelosok gunung, banyak sekali warga kita yang benar-benar minim untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Sehingga apabila kita kembalikan bantuan-bantuan yang bersifat apapun yang meringankan beban daripada warga kita, masyarakat Indonesia, maka rakyat ini akan senang sekali dan selalu menanti bantuan dari pemerintah. Kita memang tahu bahwa tidak semestinya pemerintah membantu rakyat karena seringnya dibantu, rakyat tidak bisa mandiri. Namun kita harus bisa melihat sisi negatifnya, sisi lemahnya, bahwa masyarakat kita memang saat ini mereka membutuhkan bantuan-bantuan yang bersifat terutama bahan makan atau terutama dengan bidang pekerjaan atau yang lain-lain. Yang jelas pemerintah jangan sampai hanya mengedepankan tentang tata laksana negara. Kita harus benar-benar mengurus tentang ekonomi rakyat, karena rakyat yang makmur, rakyat yang sejahtera, maka negara ini bisa kokoh. Begitu pula apabila di era-era Bapak Prabowo Subianto ini rakyat benar-benar dilindungi, benar-benar diperhatikan tentang sektor ekonomi, maka Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, maka akan mampu, mereka akan masuk lagi tahap kedua. Artinya apabila pilihan lagi bisa menang yang diraih oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Di sini letaknya Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran harus berhati-hati, jangan sampai lengah, sehingga apabila hanya satu sektor saja, yaitu ekonomi, rakyat tidak diperhatikan, maka rawan sekali di akhir nanti, karena yang menentukan jadi dan tidaknya adalah seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat menengah ke bawah. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi inilah pandangan kita pada kenegaraan kita. Kita sebagai warga negara tentunya kita peduli tentang perkembangan negara kita ini. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumerayu Bang Pinangki, amin.